Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah berencana untuk mendatangkan 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia untuk memperkuat TNI AU. Dikabarkan dari sumber tersebut, segala persiapan telah dipersiapkan oleh TNI AU untuk kedatangan 11 jet tempur Sukhoi Su-35, mulai dari persiapan belajar bahasa Rusia hingga persiapan-persiapan lain yang sudah dipersiapkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak berita ini sampai habis. Sebelumnya, kontrak pembelian Sukhoi ini telah ditekan oleh Kementerian Pertahanan dan pihak Rusia pada tahun 2018 silam. Dalam kontrak tersebut, Rusia telah sepakat menyediakan 11 unit Su-35 untuk Indonesia. Namun hingga tahun 2021 ini Su-35 buatan Rusia yang digadang-gadang bisa menggantikan pesawat tempur F-5 TNI AU belum juga tiba. Proses pembelian Sukhoi Su-35 menggunakan perjanjian imbal dagang antara Indonesia dengan pihak Rusia. Dikutip dari Kemhan.go.id, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Totok Sugiharto menjelaskan, ada dinamika yang membuat pembelian terpaksa tertunda. Namun menurutnya proses itu tidak lama lagi akan selesai. Bukan ditunda, karena ada dinamikanya. Tinggal kita nanti progresnya dengan Rusia, tinggal tanda tangan kontrak saja, ucap Totok Sugiharto. Walau kepastian datangnya Su-35 masih belum jelas, ditambah adanya ancaman sanksi KATSA dari Amerika Serikat jika Indonesia membeli jet tempur dari Rusia, namun TNI AU tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk tibanya jet tempur tersebut. Dikutip dari situs resmi TNI AU, ada beberapa hal yang telah dilakukan TNI AU dalam rangka menyambut datangnya jet tempur Sukhoi Su-35. Namun, apa saja persiapan yang telah dipersiapkan oleh AU? Pada awal bulan Agustus, tim survei dari Rusia meninjau kondisi Lanut Iswah Judi. Rencananya memang Sukhoi Su-35 akan bermukim di Lanut Iswah Judi, Maospati, Magetan. Survei ini bertujuan untuk menentukan lokasi dan kebutuhan yang akan dipersiapkan oleh pihak pabrikan pesawat Sukhoi Su-35. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengoperasikan Sukhoi Su-35 LTNI AU membuka kursus intensif bahasa asing KIBA, yaitu belajar bahasa Rusia. Kursus intensif bahasa asing KIBA Rusia, akan diikuti oleh 40 prajurit yang terdiri dari 9 perwira, 15 bintara dan 24 tamtama. Diharapkan dengan dilaksanakannya kursus bahasa Rusia, nantinya personel khususnya sebagian besar Skadron Udara 14 Lanut Iswah Judi bisa mengerti dan memahami bahasa Rusia. Sehingga kesiapan sumber daya manusia benar-benar siap dan dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penerbang dan teknisi pesawat Sukhoi nantinya, ucap Kadispers Lanut Iswah Judi Kolonel Naf Saeful Rahmat dikutip dari TNI AU Mil.id. Dalam KIBA Rusia ini, TNI AU mendatangkan instruktur dari Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyus Sutisna, pada Maret tahun 2019 melakukan kunjungan kerja ke Lanut Iswah Judi, Maospati, Magetan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kasau Marsikal TNI Yuyus Sutisna melakukan peletakan batu pertama pembangunan taxiway dan apron serta fasilitas pendukung Skadron Udara 14. Pembangunan fasilitas ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Skadron Udara 14 sebagai home base pesawat Sukhoi. Sebab, fasilitas yang lama tidak sesuai dengan kebutuhan pesawat yang baru, ujar Kasau. Dengan beberapa persiapan yang telah dilakukan TNI AU, diharapkan agar proses pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia bisa berjalan dengan semestinya. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, pemerintah berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Mekanisme transaksi ini dengan imbal beli,
yaitu Indonesia membeli pesawat tempur, dan Rusia akan membeli komoditas Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan Kemendak, meskipun Amerika Serikat menggugat Indonesia di WTO soal kebijakan impor hortikultura dan mengevaluasi insentif bea masuk produk Indonesia, namun tak ada sedikit pun mengganggu rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi. Transaksi pembelian Sukhoi masih berjalan seperti biasa. Mekanismenya imbal beli, artinya kita membeli pesawat Sukhoi dan pihak Rusia membeli komoditas kita sekitar $570 juta. Mekanismenya diserahkan ke Kemendak, kata dia di Kementerian Perdagangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan upaya misi dagang Pak Menteri ke Washington beberapa waktu lalu. Tidak ada tekanan dari Amerika Serikat terkait hal ini. Kalau soal komoditas ada yang berbeda, mungkin kita tawarkan 20 komoditas ke Rusia tapi hanya 10 komoditas mungkin yang dikaji, lanjut Oke. Oke menjelaskan, transaksi pembelian 11 jet tempur Sukhoi masih berjalan lancar. Saat ini kedua belah pihak sedang siapkan pembahasan melalui kelompok kerja yang membahas soal komoditas apa yang akan dibeli Rusia dari Indonesia sebagai imbal balik. Rincinya adalah dengan Indonesia beli pesawat senilai $1,14 miliar sebagai imbalannya Rusia harus membeli komoditas Indonesia senilai $570 juta atau sekitar 50% dari total transaksi. Saat ini pihaknya tengah menyusun komoditas yang ditawarkan dan pihak Rusia dan sedang menyusun komoditas yang diperlukan. Pihak Rusia sudah menyampaikan draftnya, dan kini sedang mempelajari counter draft dari Indonesia. Oke menjelaskan dari berbagai komoditas yang beragam, ada komoditas karet sampai tekstil di dalam list penawaran. Ini mungkin mereka akan tertarik yaitu karet, dan yang kita tawarkan komoditas bernilai tambah misalkan tekstil, salah satu contohnya. Minyak sawit dan produk turunannya juga. Mekanismenya harus diatur karena berbeda dengan perdagangan biasa. Itu akan diatur dalam working group, jelas dia.